Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah tradisi keilmuan Islam yang sangat penting dan berpengaruh dalam sejarah peradaban, khususnya di dunia Islam, yakni tradisi ijazah dengan fokus pada praktiknya di masa Kesultanan Turki Utsmani. Tradisi ijazah bukan hanya sekadar sertifikat atau bukti kelulusan, bahkan lebih dari itu. Ijazah merupakan bagian dari mekanisme transmisi otoritas ilmu, sebuah sistem yang telah menjaga kemurnian sanad keilmuan Islam selama berabad-abad. Lalu bagaimana ijazah dipraktikkan di era Utsmaniyah? Nah, mari kita telusuri. Secara bahasa, ijazah berarti izin. Dalam konteks pendidikan Islam, ijazah adalah izin resmi dari seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan, mengajarkan, atau menulis suatu ilmu yang telah dipelajarinya. Ini bisa berupa ilmu hadis, tafsir, fiqh, bahasa Arab, hingga tasawuf. Dalam ijazah biasanya terdapat sanad, yaitu rantai transmisi guru murid yang menyambung hingga ke sumber ilmu tersebut. Misalnya, seorang murid yang mendapatkan ijazah dalam hadis akan disebutkan bahwa ia telah menerima pelajaran langsung dari seorang guru yang juga menerima dari gurunya, dan seterusnya hingga sampai ke perawi pertama seperti Imam Al-Bukhari dan akhirnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk ijazah di masa Utsmaniyah biasanya berupa dokumen bertulis tangan, ditulis dalam bahasa Arab atau Turki Utsmani. Ijazah ditulis dengan kaligrafi indah, kadang dihias ornamen khas Ottoman, dan memuat beberapa unsur penting: nama guru pemberi ijazah, nama murid penerima ijazah, judul kitab atau bidang ilmu yang diajarkan, kemudian pernyataan kelayakan murid, kemudian sanad keilmuan yang terhubung ke penulis kitab atau tokoh besar, kemudian tanggal dan tempat dikeluarkannya ijazah. Selain di madrasah, ijazah juga digunakan dalam tarekat tasawuf, dalam tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah atau Mevleviyah di Utsmani. Ijazah spiritual disebut juga ijazah tarbiyah. Ijazah ini diberikan oleh seorang mursyid kepada muridnya setelah melalui proses suluk, zikir, dan pelatihan spiritual. Dengan ijazah ini muncul diberi wewenang untuk menjadi mursyid baru, membimbing orang lain dalam jalur tarekat. Di Kesultanan Utsmaniyah, ijazah juga memiliki nilai sosial dan politik. Seorang yang memiliki ijazah dari madrasah ternama akan memiliki peluang besar untuk menjadi qadhi, hakim, mufti, atau pengajar resmi yang digaji oleh negara. Ijazah menjadi alat legitimasi intelektual sekaligus mobilitas sosial, terutama di wilayah-wilayah Utsmaniyah yang jauh dari pusat kekuasaan seperti di Hijaz, Syam, atau Afrika Utara. Selain itu, ijazah juga berfungsi menjaga standar keilmuan agar tidak sembarang orang mengaku sebagai ulama tanpa sanad dan pengakuan resmi. Tradisi ijazah masih bertahan hingga kini,
khususnya di dunia pesantren dan majelis taklim. Banyak ulama yang masih mencantumkan sanad ketika mengajar kitab-kitab klasik dan memberikan ijazah kepada muridnya. Di Turki modern, meskipun sistem madrasah klasik sudah banyak berubah, beberapa komunitas tarekat dan akademisi masih menjaga arsip ijazah-ijazah kuno sebagai bagian dari warisan budaya keilmuan. Beberapa manuskrip ijazah bahkan kini disimpan di museum seperti Topkapi Palace, Museum Islamic Bursa, dan Perpustakaan Sulaimani. Demikian pembahasan kita tentang tradisi ijazah di Kesultanan Turki Utsmani. Tradisi ini merupakan pilar penting dalam menjaga transmisi ilmu Islam yang autentik, ilmiah, dan terjaga. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan semangat keilmuan dari para ulama terdahulu yang menekankan pentingnya sanad, adab belajar, dan tanggung jawab dalam menyebarkan ilmu. Mungkin saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.